Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini untuk kesekian kalinya Al-Fahgir Ahmad Syahab, Ketua Umum LSM PIS, mendapat tamu kehormatan yaitu Habib Smith Al-Haddar. Kita untuk yang sekian kalinya bincang-bincang politik menjelang Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Smith Al-Haddar, posisi saya sebagai penasehat Institute for Democracy Education. Organisasi ini bertujuan mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia agar proses konsolidasi demokrasi di Indonesia berjalan mulus dan mencapai tujuan yang diinginkan. Saya juga sebenarnya lebih dikenal sebagai pengamat politik Timur Tengah yang berhimpun di dalam organisasi bernama Indonesian Society for Middle East Studies. Jadi kajian Timur Tengah oleh orang-orang Indonesia. Nah, pada kesempatan ini atau sehari sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, saya diundang oleh Habib Ahmad Syahab untuk berbincang-bincang atau menggunakan istilah beliau itu bisik-bisik politik yang kebetulan saat ini memang merupakan tahun politik dan makin hari makin intens dibicarakan oleh orang di mana-mana. Oleh karena itu, saya harus mengatakan saya senang sekali diundang oleh Habib Has ini untuk ikut bersama-sama rakyat Indonesia membuka cakrawala. Wah, Habib Smith, pagi ini setelah kita coffee break, kita menyambut obrolan politik ya, atau bisik-bisik politik nyerempet-nyerempet ke Timur Tengah nih, ya khususnya Palestina. Jadi tentang Palestina ini banyak sekali pemutar-balikan sejarah yang perlu kita luruskan. Oh iya, jadi gini, yang video yang beredar barusan ini, Masya Allah, kebetulan banget kita dapat tamu yang luar biasa, Masya Allah. Ini jebolan Timur Tengah nih, Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Ini salah satu mubalik muda yang sudah melanglang buana. Beliau ini alhamdulillah sudah beberapa negara bagian Amerika memberikan semacam tausiah, bahkan sampai diminta tinggal mukim di Amerika. Tapi beliau karena muridnya sudah banyak di sini, sudah punya pesantren dan sebagainya, jadi pertimbangannya itu sementara ditunda dulu. Mungkin perlu tahun-tahun akan datang dipikirkan. Gimana Habib Rahman tentang obrolan tadi dengan Habib Smith ini tentang kembali ke Palestina dan Yahudi dan sebagainya? Mungkin diteruskan dulu biar kita dengar dulu sebentar, nanti kita lanjutkan dulu nanti. Iya, kita cerita mengenai sejarah ya. Itu yang saya rasa perlu ini dikemukakan karena video yang sedang beredar sekarang ini itu memperlakukan bangsa Palestina itu tidak fair. Yang lebih parah lagi, mereka menganggap bahwa yang paling berhak atas tanah Palestina itu
adalah Israel. Dan bahwa nama Palestina itu diberi oleh bangsa Romawi. Nah, kita mesti lihat sejarahnya. Ini sejarah yang objektif. Jadi bangsa Israel ini aslinya itu tadinya mereka ini orang Arab, tinggal di Yaman. Ya. Jadi ketika bumi ini masih diliputi oleh es, zaman es, itu seluruh Timur Tengah diliputi zaman es, itu hanya di Yaman itu yang bisa dihuni manusia. Ya, yang lain itu Arab Saudi itu sampai jadi padang pasir itu segala macam. Jadi ketika es mencair, lalu terbuka, sekelompok orang dipimpin oleh satu tokoh namanya Israel, mereka bermigrasi ke utara. Dan kemudian mereka tinggal di kerajaan yang dipimpin oleh Namrud itu, di Irak. Ya. Mereka menghuni di sana, tinggal sampai zamannya Ibrahim. Nah, zamannya Ibrahim, dia diutus, diangkat sebagai nabi, lalu diminta untuk pergi ke satu tempat, ke tanah terjanji atau tanah yang dijanjikan oleh orang Yahudi. Nah, itu tanah yang dimaksud itu adalah tanah Kanaan. Kanaan. Itu bangsa Kanaan itu yang di Israel sekarang, Israel dan Palestina sekarang ini itu namanya tanah Kanaan. Orang-orang sudah ada di situ. Nah, di lain pihak di Pulau Kreta di Laut Tengah itu ada satu bangsa namanya Filistin. Filistin dalam bahasa Arab, Filistin. Mereka ini terkenal sebagai pelaut-pelaut hebat di dunia. Suatu ketika, sebagian dari mereka ini tinggal di Mesir di zaman Fir'aun. Di pinggiran Sungai Nil mereka menghuni situ. Nah, lalu peristiwa pemberontakan mereka diusir. Diusir, mereka pindah ke Kanaan juga. Dan tempat yang mereka huni itu Gaza sekarang ini. Dan bagian selatan Israel. Jadi Gaza masih ditambah wilayah ke utara. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa lebih dulu ini? Nah, ada yang berpendapat Ibrahim dengan rombongannya tiba dulu di Kanaan, gak lama kemudian bangsa Filistin ini terusir dari Mesir, mereka menetap di Gaza. Tapi yang pasti, kedua-duanya ini bukan bangsa asli di situ. Dua-dua adalah pendatang. Nah, Ibrahim dengan keturunannya itu belum berkuasa, belum mendirikan negara di Palestina itu enggak. Lalu keturunannya dia, kalau nggak salah keturunan dari Yakub ini, kemudian pindah ke Mesir. Di sana mereka jadi budak Firaun. Nah, suatu ketika di bawah Musa, mereka kembali ke tanah Kanaan itu. Nah, mereka masuk Sinai, lalu mereka terputar-putar di Sinai itu selama 40 tahun. Sampai Musa mendapat wahyu, 10 Commandment, 10 perintah Tuhan itu. Dia terima di Bukit Sinai itu. Di Quran itu kan ada sumpah kan, watini wa zaituni wa turi sinina itu. Wa hadzal baladil amin. Nah, mereka datang itu. Nah, ketika mereka keturunan Ibrahim pindah ke Mesir, orang Palestina tetap di situ, tinggal situ. Ratusan tahun itu. Kemudian mereka kembali.
kembali, itu salah satu pengikut Musa yang terkenal itu namanya Joshua itu. Nah, Nabi Musa belum mencapai Yerusalem pada waktu itu sudah ada tempat suci, tapi tempat suci bukan tempat sucinya orang Kanaan. Nah, setelah Nabi Musa meninggal, dibawa pimpinan Yosua, mereka menyerang suku ini nih, saya lupa namanya, yang menguasai Yerusalem. Orang-orang Yahudi menang, lalu mereka hancurkan itu, lalu tahun 800 sebelum Masehi, yaitu di bawah pimpinan Nabi Sulaiman, untuk pertama kalinya orang Yahudi bangun kuilnya. Bangun kuilnya di situ. Mereka tinggal. Orang Palestina tetap di sana. Bangsa Filistin. Nah, suatu waktu kira-kira abad ke-5, jadi setelah kira-kira abad ke-6, kira-kira 200 tahun orang Yahudi tinggal di situ, pasukan Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem, kuilnya dihancurkan, orang-orang Yahudi dibawa ke Irak sebagai tawanan. Dibawa ke Irak. Nah, pada tahun kira-kira 500 tahun, jadi 100 tahun kemudian, itu muncul raja pembangun kerajaan Persia terkenal, yaitu Cyrus. 500 tahun itu dia bawa pasukan menyerang kerajaan Babilonia, dan dia menang, dia taklukkan, dia terus sampai ke Yerusalem, dia hancurkan pasukan Babylon, dan dia kembalikan orang Yahudi itu, dikembalikan ke Yerusalem, mereka tinggal lagi di sana situ. Nah, setelah itu mereka berkesempatan membangun kerajaan di situ. Terbagi dua, Yudea dan Samaria itu, kerajaan. Dulu dipimpin oleh orang Yahudi. Nah, tahun 70, sebelum tahun 70, kira-kira 200 tahun sebelum Isa lahir, itu pasukan Romawi menguasai Timur Tengah, termasuk Yerusalem itu. Tapi dia biarkan orang Yahudi tinggal seperti itu, tapi di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Nah, tahun 70 setelah Yesus atau Isa Al-Masih dibunuh, disalib, menurut keyakinan orang Kristen kan disalib. Kalau kita kan tahun 70 itu orang Yahudi memberontak terhadap Romawi. Berontak terhadap Romawi, mau Romawi terus hancurkan itu. Orang Yahudi itu dengan kuil-kuilnya semua dihancurkan habis. Nah, itu terjadi eksodus itu. Pengungsi besar-besaran orang-orang Yahudi ke Eropa. Semua mereka keluar. Itu untuk kedua kalinya Yahudi itu terus dari situ ya? Iya, terus dari situ. Dan itu sampai 2000 tahun kemudian itu. Jadi mereka menyebar di seluruh Eropa itu orang Yahudi itu. Nah, jadi yang tertinggal dari kuil Yahudi yang tertinggal itu sekarang ini mereka sebut tembok ratapan. Tembok ratapan. Itu bagi sejarahnya. Yang ada temboknya sampai sekarang, karena ketika Romawi hancurkan itu kompleks kuilnya Yahudi itu, yang tertinggal itu temboknya tersisa. Nah, jadi orang Yahudi yang masih ada situ, dan kemudian tahun-tahun berikut ketika mereka ziarah ke Yerusalem itu,
mereka beribadah di depan tembok itu sampai sekarang ini, tembok itu. Nah, tahun abad ke-7 di bawah Umar bin Khattab itu Yerusalem ditaklukkan oleh pasukan Islam. Pasukan Islam menaklukkan Yerusalem lalu diambil. Nah, itu tempatnya bekas kuil itu kosong pada waktu itu. Nah, Umar pada waktu itu, Khalifah Umar mau sholat, itu ditawarkan oleh gereja. Waktu itu gereja di Yerusalem itu untuk sholat, Umar nggak mau, Umar tolak. Umar bilang itu saya nggak mau nanti umat Islam kemudian kan akan melakukan itu dan itu salah besar. Nah, di tempat Umar sholat itu didirikan masjid namanya Masjid Umar atau Rock of the Dome. Menara Batu. Menara Batu. Menara Batu. Itu Masjid Umar dengan kata lain. Nah, di dekat Masjid Umar itu Masjid Al-Aqsa. Bersebelahan jadi. Iya, itu didirikan kemudian oleh Khalifah Umayyah, namanya Khalifah Malik kalau nggak salah. Dia dirikan itu Masjidil Al-Aqsa itu. Karena dipercaya dari situlah Mi'raj Nabi terjadi gitu. Nabi bertolak dengan burak dari situ. Berarti tembok itu lebih dulu ya, tembok natapan, masjid Umar, muncul baru Masjid Al-Aqsa. Iya. Jadi jadi ada dua masjid situ kan, Rock of the Dome dan Masjidil Aqsa itu. Dan berdekatan ya? Berdekatan. Dan mereka ini berada di satu kompleks yang orang Arab bilang Haram Al-Syarif. The Noble atau tempat suci lah. Itu cukup besar itu. Nah, ketika orang Arab datang masuk, itu terjadi kawin mawin dengan orang-orang Palestina di situ. Sehingga orang Palestina itu diarabkan, bisa dikata. Makanya mereka disebut Arab Palestina. Selalu mereka disebut Arab Palestina. Jadi abad ke-7 itu orang-orang Arab datang sana, terjadi kawin mawin. Istilahnya itu mereka diarabkan oleh orang-orang Arab. Jadilah Arab Palestina, mereka memeluk Islam. Nah, tapi ada sejarawan Yahudi sekarang ini, sejarawan Yahudi yang terkenal, berpendapat bahwa orang Palestina itu sebenarnya adalah orang-orang Yahudi yang ketika dihancurkan oleh Romawi pada pada tahun 70 Masehi itu, mereka itu nggak ikut Exodus, nggak ikut keluar. Jadi mereka itu sebenarnya, kalau menurut sejarawan yang masih hidup, sejarawan kontemporer, itu adalah orang Yahudi sebenarnya. Jadi orang Arab datang, kawin mawin dengan mereka, terjadilah Islamisasi sekaligus Arabisasi gitu. Nah, jadi ada perbedaan pendapat bahwa aslinya orang Palestina dari Pulau Kreta lalu ke Mesir, lalu hijrah ke itu, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, tapi bahwa kemudian mereka itu, apakah mereka itu kemudian menjadi orang Yahudi yang nggak ikut Exodus atau itu? Nah, mengenai waktu antara kedatangan Ibrahim dengan rombongannya dengan orang Palestina dari Mesir masuk ke sana itu tidak bisa dipastikan siapa duluan. Tapi banyak sejarawan berpendapat bahwa hampir bersamaan lah. Jadi nggak benar bahwa
orang Yahudi sudah punya kerajaan di sana, lalu datang imigran orang Arab Palestina itu sejarahnya begitu. Nah, ketika orang Islam, kaum Muslim datang menaklukkan Yerusalem, itu semua komunitas agama di sana dipelihara. Orang Yahudi nggak dihancurkan, nggak dibunuh, hidup berdampingan. Dan tembok ratapan itu dipelihara, nggak boleh diganggu. Nah, sekarang yang menimbulkan masalah sekarang ini, orang-orang Yahudi fanatik ingin mengembalikan kuil Sulaiman itu. Yang sudah hancur tadi. Yang sudah hancur sebelumnya. Dan memang itu berada di Haram Al-Syarif itu, di kompleks Masjid Al-Aqsa itu. Fisik sudah nggak ada padahal. Fisiknya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Itu tadinya kan waktu umat Islam datang itu kosong. Nggak ada. Ini sangat menarik nih. Gimana nih menurut Dr. Rahman? Ini bincang-bincang tentang Palestina ini luar biasa nih. Tunggu deh, biar saya kasih ini dulu. Jadi ketika khilafah Islam berdiri, itu orang Yahudi bebas beribadah di situ, dan mereka waktu itu tidak mempersoalkan masalah kompleks itu, apakah karena mereka tinggal cuma sedikit lalu ini sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk ini, tapi yang pasti dalam riset terakhir mengenai agama orang Yahudi sana, itu 70% orang warga Yahudi di Israel sekarang itu ateis. Mereka sudah bukan orang-orang yang yakin lagi kepada ajaran. Jadi kalau itu satu hal yang aneh ya, apabila Indonesia ini pemeluk agama Islamnya begitu besar, tapi alergi dengan kata-kata khilafah. Iya. Ini kan suatu hal yang kalau kita melihat sejarah ya. Iya, khilafah itu kan satu sistem pemerintahan Islam yang sangat demokratis menurut definisinya para ulama pada waktu itu. Ya kalau kita kerukunan beragama kan sangat demokratis. Oh iya, itu dijaga betul itu, karena memang itu ada perintah dari Rasulullah dalam hukum perang. Dalam Islam itu ada hukum perang yang sebenarnya sangat modern ditinjau dengan hukum perang sekarang ini. Ketika itu misalnya prinsip-prinsipnya, kalau musuh menyerah, beri perlindungan ke dia. Tidak boleh membunuh wanita, orang tua, anak-anak, nggak boleh menebang pohon. Orang yang lagi sholat di rumah ibadah agama apa aja nggak boleh diganggu. Itu pokoknya perlindungan menyeluruh. Jadi Islam mengakui perang defensif. Jadi perang untuk mempertahankan diri. Bukan menyerang ya. Bukan ofensif. Jadi tapi ada batas-batas juga gitu. Bagaimana perang dijalankan gitu. Nah, kemudian dibawa kekuasaan khilafah, orang Yahudi dari mana-mana, dari Eropa yang eksodus tahun 70 itu free, bebas masuk ke Palestina untuk beribadah di situ segala macam. Nah, ketika Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Khilafah Utsmani, itu tanah Palestina itu dikuasai oleh Inggris. Tahun 1917 itu berakhir Perang Dunia Pertama itu. Inggris duduki itu. Pasukan Khilafah Utsmani kalah. Nah, mereka duduk di situ. Menjelang pas Nazi Jerman berdiri di Jerman, dia mulai retorika anti Yahudi. Orang-orang Yahudi mulai disediakan oleh tahun 1917 itu Menteri Luar Negeri Inggris namanya Arthur Balfour mendeklarasikan, dia kirim surat kepada Rothschild, pemuka Yahudi di Inggris.
dia tawarkan Palestina kepada orang Yahudi untuk mendirikan. Nah, jadi orang Yahudi terima. Mulai dari itu orang-orang Yahudi yang kaya itu mulai saling bantu itu untuk orang-orang Yahudi ini kembali ke Palestina. Nah, Palestina nggak bisa bikin apa-apa karena dia di bawah kekuasaan Inggris senjata, mereka nggak berdaya untuk menolak. Nah, kebetulan pada akhir abad 18 tahun 1896 kalau nggak salah, itu seorang Yahudi Eropa dari Hongaria namanya Theodor Herzl, dia mendirikan gerakan namanya Zionisme. Zionisme itu kan berasal dari kata Zion di Yerusalem, itu ada Bukit Zion namanya itu. Jadi ideologi ini menyerukan kepada kaum Yahudi untuk kembali ke kampung halaman mereka. Nah, mulai orang-orang dari Eropa, dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan ke Yerusalem, dan orang Palestina itu tidak menyadari itu. Mereka beli tanah ini. Nah, ketika Hitler muncul, itu intensitas mereka, gelombang orang Yahudi ke Palestina itu luar biasa besarnya. Masuk ke, dan Inggris membiarkan itu. Nah, karena Inggris pada waktu itu masih negara adidaya, jadi, nah tapi pasca perang dunia kedua dengan kemenangan sekutu Inggris itu terjadi dekolonisasi. Nah, jadi Inggris ini harus keluar dari negeri-negeri jajahannya dia. Ya. Lalu di PBB dibahas, akhirnya disepakati untuk membagi tanah Palestina itu kepada dua etnis ini, Yahudi dan ketika itu tahun 47 itu PBB membagi wilayah itu, penduduk Yahudi itu cuma 35%. Tapi dia mendapatkan tanah yang dibagi itu sekitar 53%. Jadi penduduknya sedikit, tapi diberikan tanah lebih besar. Nah, Palestina itu 65% penduduk Palestina ketika itu. Itu diberikan tanah cuma 47%. Nah, orang-orang Arab nyamuk semua, orang Palestina juga ya mungkin dia anggap nggak adil ini. Lalu karena Inggris selain tekanan dari Amerika Serikat untuk melepaskan negeri-negeri jajahan, di dalam negeri Israel sendiri itu terjadi konflik antara Palestina dan Yahudi ini. Di dalam negeri. Ya. Konflik ya. Konflik itu sudah berjalan 100 tahun lah sekarang. Nah, cuman karena orang Arab pada waktu itu, Mesir itu kan masih negara terbelakang, senjatanya senjata tua dari Uni Soviet ini. Sementara orang-orang Yahudi ini kan orang-orang dari Eropa. Dan mereka dibantu oleh orang-orang Yahudi kaya dengan senjata-senjata ini. Tahun 48 itu Inggris tidak kuat, Inggris keluar, Israel orang Yahudi proklamirkan negaranya. Nah, tapi pada waktu itu Gaza belum dia kuasai karena berada di Palestina, dan tepi barat dan Yerusalem Timur, khususnya Yerusalem Timur yang ada Masjid Al-Aqsa itu di bawah kekuasaan Yordania. Ya. Nah, tahun 67 yang disebut sebagai perang 6 hari itu sebenarnya itu sebenarnya bukan perang itu sebenarnya serangan mendadak Israel itu kepada bangsa ketika mereka nggak siap.
Nah, Israel berhasil duduki Gaza, Yerusalem Timur dan tepi barat seluruhnya. Ini yang jadi wilayah Israel sekarang ini nih, itu dia ambil seluruhnya. 6 hari itu. Iya. Nah, muncullah gerakan anti Palestina yang ini PLO dulu melakukan aksi kekerasan yang sekarang disebut terorisme di Eropa di mana-mana, itu Black September itu terkenal itu mereka itu. Mereka berjuang untuk mendapatkan tanah mereka itu. Kemudian mulai terjadi perang-perang itu tahun 60 Israel berdiri sudah terjadi perang. Tahun 56 Israel, Prancis dan Inggris bergabung menyerang Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser waktu itu. Tapi karena nggak didukung Amerika Serikat, mereka mundur. Jadi kemenangan di pihak Gamal Abdel Nasser pada waktu itu. Dia jadi populer. Nah, Israel ketakutan terus bagaimana caranya ini supaya kita memukul mental orang Arab. Supaya kita aman ini. Tahun 67 itu dengan informasi intelijen dari Amerika Serikat mengenai kedudukan militer Mesir pada waktu itu, Yordania gini. Tiba-tiba di luar dugaan Israel menyerang. Lalu dibilang perang 6 hari, perang 6 hari. Sebenarnya yang terjadi adalah serangan mendadak Israel terhadap negara-negara Arab itu dengan informasi intelijen dari Amerika Serikat. Dia duduki itu wilayah itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini, termasuk dia duduki itu Golan Heights atau dataran tinggi Golan, punya Suriah. Gitu. Tahun 73 di bawah Anwar Sadat, itu kan waktu itu Israel sudah menguasai seluruh Sinai. Tahun 67 itu seluruh Sinai di bawah kekuasaan ini. Cuma mereka dipisahkan oleh terusan Suez itu. Nah di sebelah barat itu wilayah Mesir masih. Nah Mesir kepingin Sinai kembali, tapi kalau berperang ini udah nggak memungkinkan. Kita nggak bisa memungkinkan ini untuk perang mengambil itu, karena Israel sekarang sudah tambah kuat, Amerika Serikat sudah berada di belakangnya dia. Tapi akhirnya Sadat dengan Hafez al-Assad, itu bapaknya Bashar al-Assad sekarang ini berkuasa, bikin kesepakatan rahasia untuk menyerang Israel. Tahun 73 itu meletus perang itu. Tentara Mesir di luar dugaan di Yom Kippur itu hari besar Israel itu tahun 73 itu, tentara Mesir berhasil menyeberang. Itu Israel korbannya luar biasa. Itu orang Yahudi anggap kiamat sudahlah ini kita. Tentara Mesir berhasil menyeberang Suez, tapi Anwar Sadat ini berhenti karena Mesir itu terlalu besar. Kalau dia terus sampai ke Israel, dia nggak mampu. Logistiknya itu, Mesir kan luas sekali itu. Nah, tujuan dia hanya ingin berdamai dengan Israel, tapi dalam posisi yang kuat. Jadi cuma menyeberang, dia ambil sebagian wilayah Palestina, dia duduki itu, Arab-Arab bantu dengan embargo minyak pada waktu itu. Arab Saudi di bawah Raja Faisal itu. Tidak ada daya, Amerika Serikat tekan Israel supaya gencatan senjata dengan Mesir. Nah di Golan Heights, dataran tinggi Golan, Suriah menyerang. Nah tidak berhasil mengambil seluruh Golan, tapi sebagian berhasil dia duduki. Kalau antum ke Suriah sekarang ini ke dataran tinggi Golan, antum akan menemukan reruntuhan yang masih dibiarkan seperti itu. Ya. Jadi ini kalau dataran tinggi Golan begini tinggi kan, itu sebelum perang 73 itu Israel misalnya menguasai seluruhnya gini, perang 73 itu Suriah berhasil mengambil sebagian dari sini, tapi tertinggal di atas itu Golan Heights itu dataran tinggi Golan.
Nah itulah apa nih cerita mengenai Palestina. Nah tahun 93 itu kan tahun 90 itu Saddam Hussein menyerang Kuwait. Iya kan? Dia menyerang Kuwait. Apa nih? Lalu Saddam bikin penawaran. Gue keluar dari Kuwait, tapi Israel harus lepaskan tanah Palestina. Kenapa saya duduki Israel? Kamu ngamuk, marah. Tapi kalau Israel ambil tanah Palestina, kamu biarkan. Barat nggak mau terima itu. Lu harus keluar dari Kuwait. Nah salahnya pada waktu itu Yasser Arafat dukung Saddam Hussein. Begitu perang selesai tahun 91, Palestina dalam posisi sangat lemah. Karena negara-negara Arab, Saudi Arabia, Bahrain, itu ngusir pekerja-pekerja Palestina dari negeri mereka, dari Kuwait itu. Sebagai hukuman terhadap dukungan. Karena pada waktu itu orang Palestina di Yordania maupun di Palestina itu menyambut serangan. Kan ketika perang terjadi antara Irak dengan Amerika Serikat dalam upaya pengusiran tentara Irak dari Kuwait, itu Saddam sempat meluncurkan Scud itu, rudal ke Irak. Ada 47 Scud. Kan? Nah itu disambut betul oleh orang-orang Palestina. Gitu. Sementara ya, negara Arab Teluk ini kecewa sama Palestina karena Saddam jelas duduki Kuwait. Gitu. Begitu Saddam Hussein kalah mundurin itu, orang-orang Palestina diusir. Diusir dari ini kembali ke rumah sana. Palestina dalam posisi yang sangat lemah. Nah dalam posisi sangat lemah inilah Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, dan berdua dengan Shimon Peres, mereka ajak Yasser Arafat berunding di Swedia, di Oslo, perundingan rahasia. Nah perjanjian itu menyatakan bahwa mereka menerima prinsip. Prinsipnya pertukaran tanah dengan perdamaian. Jadi Palestina akan mengakui Israel, eksistensi Israel, diakui kemerdekaannya itu semua, dengan syarat Israel mengembalikan tanah Palestina yang diduduki tahun 67, perang 6 hari itu yang disebut itu, yaitu pulangin tepi barat itu, Yerusalem Timur dan Gaza. Nah, tapi dalam perjanjian itu dibilang harus melalui perundingan selama 5 tahun. Jadi nanti selama 5 tahun itu diharapkan negara Palestina berdiri gitu, dengan wilayah yang ditentuin itu. Tapi tentu saja dalam 5 tahun itu dalam perundingan-perundingan tentu ada konsesi-konsesi pemindahan ini. Nah ini Shimon Peres dan Yitzhak Rabin ini dari Partai Buruh. Oke, kita lanjut lagi ke Shimon Peres dan Partai Buruh setelah kopi break. Nah nanti mungkin ini kita meminta tanggapan generasi muda nih. Iya, mungkin pandangan saya agak salah atau gimana. Tentang Palestina yang sampai saat detik ini tidak selesai-selesai. Iya. Ya, Masya Allah tadi sudah sangat luar biasa. Saya juga banyak sekali dapat masukan-masukan yang luar biasa dari Habib berkaitan dengan perkembangan dari zaman sampai sebelum Nabi Ibrahim itu ya. Perkembangan sampai masuk ke dalam itu. Dan memang mesti dibedakan ya antara Yahudi dan Zionis Israel. Memang tadi sudah dijelaskan bahwa adanya, kalau Yahudi sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu tidak selalu Bani Israel ya, dalam artian tidak setiap Bani Israel itu Yahudi. Zaman istilahnya. Karena di dalam surat Sof itu ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qalat nahnu ansarullah. Nah, di situ di kalimatnya fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwin fa asbahu dhahirin.
Itu kalau kita baca dari pentafsiran itu sering ulama menjelaskan, dikatakan situ, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, hai orang yang beriman, jadilah kamu ini sebagai penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada hawariyin. Hawariyin ini kelompok yang sangat loyal terhadap Nabi Isa. Jadi sahabat-sahabat terdekatnya. Nabi Isa berkata kepada mereka, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang siap menjadi penolongku? Qala al-hawariyun. Nah, para hawariyun itu orang-orang yang loyal luar biasa, sahabat-sahabat terdekat. Nahnu ansarullah. Kami akan menjadi penolong Allah. Nah, itu yang makanya mereka disebut man ansari. Nah, penolong-penolong Nabi Isa disebut ansor. Sebenarnya Nasrani. Nasrani itu orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi sebenarnya Nasrani, Yahudi itu kalimat artinya bagus sebenarnya. Tidak seperti yang tambahan dengan Zionis itu sebagian tambahannya bercampur. Nah, kemudian di situ disebutkan fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka beriman sebagian dari Bani Israel dan kafir sebagian dari Bani Israel. Jadi kata-kata Bani Israel itu berbeda dengan sekarang yang dijelaskan tadi. Sekarang sudah ada campuran dengan ateis, dengan Zionis tadi, dengan Zion tadi dan seterusnya. Jadi kalau kembali kepada zaman Nabi Musa, Yahudi itu kan bisa berasal dari kata hudna ilallah. Kan cerita itu kan waktu Nabi Musa diperintahkan untuk ke Bukit Tursina itu kan. Nah, setelah dengan Nabi Harun dengan 40 orang, pas kembali ternyata orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Samiri itu membuat apa? Patung sapi itu jadi sembahan itu. Nah, itu waktu itu Nabi Harun nggak ikut. Akhirnya Nabi Harun ditegur, kenapa orang-orang Bani Israel sempat di bawah pimpinan Samiri membuat anak sapi ini disembah. Itu saat itu sudah ditegur, dinasihatin, dan mereka bilang hudna ilallah. Kami kembali ke jalan Allah, kami tinggalkan penyembahan ini. Sejak saat itu ada riwayat mengatakan itulah hudna ilallah Yahudi. Yahudi artinya orang yang kembali ke jalan Allah. Sebenarnya kan artinya bagus. Artinya Yahudi aslinya itu bertauhid. Nah, jadi Yahudi itu agama. Kalau Israel tadi seperti apa kata Habib kita, Israel itu ya gabilah, suku. Dan Bani Israel. Nah, bukan agama Israel, tapi agama itu Yahudi, Israel itu gabilahnya, artinya manusianya. Jadi tidak setiap Israel itu Yahudi, tidak setiap Yahudi itu Israel itu. Jadi zaman itu jadi dipisahkan. Apalagi kalau lihat perkembangan sekarang, karena kita tahu prinsip semua agama itu sebenarnya tetap. Kalau sekarang membantai anak-anak itu agama apapun sebenarnya tidak mengizinkan itu. Tidak ada dalam Yahudi, tidak ada seperti itu. Yahudi asli ya, sesuai dengan zaman itu. Begitu juga Nasrani. Jadi agama-agama Samawi ini aslinya tidak seperti itu. Bahkan mereka semuanya sama. Kitabnya Taurat, nabinya Nabi Musa, kitabnya Injil, Nabi Isa, kan semuanya satu sumber. Kalau satu sumber kan berarti tauhidnya sama. Nah, di sini ada penyelewengan tadi. Ada unsur politik juga, yaitu tadi untuk meraih negara, jadi ini unsur ininya lebih besar. Maka disebutlah mungkin istilahnya Zionis ya. Israel Zionis ini bukan. Kalau Israel sendiri juga, Bani Israel itu juga banyak masuk Islam. Artinya setelah mereka hidup sampai masa Nabi Isa, mereka ada ikut dengan Nabi Isa. Fa'amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Sebagian beriman, sebagian kafir. Istilahnya sebagian beriman dengan Nabi Isa dari Bani Israel, sebagian juga tidak yang beriman. Sampai hidup mereka di masa Nabi, 560 tahun setelah Nabi Isa kan Nabi Muhammad. Orang Yahudi juga banyak masuk Islam. Seperti Ka'ab bin Akhbar yang banyak disebutkan dalam Rawi, Abdullah bin Salam. Banyak Yahudi Israel deh, masuk Islam. Ternyata tidak setiap Israel itu Zionis. Tidak setiap Israel itu Yahudi. Dan mereka ada itu Yahudi Ortodoks itu. Ya. Menentang Zionisme. Zionisme itu ideologi sekuler. Ideologi. Jadi ini karena banyak pemikiran dan wacana yang berkembang di masyarakat. Kalau yang namanya Yahudi itu ya udah itu benar gitu. Semua Yahudi itu nggak ada. Karena situ ada kalimat Yahudi itu ada. Zaman Nabi Musa juga ada umat yang baik. Nah, cuman memang ke depan sini seperti yang diterangkan beliau bahwa tadi memang sudah mulai banyak masukan dari ideologi lain seperti bahkan ideologi ateis masuk. Tadi kemudian ada Zionis itu ya, yang tujuannya untuk meraih kembali negeri yang mereka anggap. Nah, kemudian
Kalau apa di dalam kata-kata wilayah suci, wilayah haram, wilayah suci itu betul. Bahkan di dalam Al-Qur'an kan surat Al-Isra ayat pertama itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kami berikan keberkahan sekitarnya. Jadi memang bukan Masjidil Aqsa saja, tapi sekitarnya itu memang mesti berkah. Nah, Yahudi masa itu percaya juga dengan ajaran Nabi Musa, mereka percaya itu juga mulia. Jadi mereka juga menganggap ratapan itu masuk wilayah mulia. Jadi mereka pun berusaha untuk ngambil. Tapi zaman dulu yang betul-betul sesuai dengan Nabi Musa. Cerita yang Habib jelaskan tadi bahwa masuk dan 40 tahun itu mereka dihukum tidak boleh masuk juga disebutkan di dalam. Setelah menaklukkan Raja Fir'aun itu kan tenggelam, mereka masuk kembali dari Mesir. Mereka tidak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila nahnu hauna qaidun. Kata Bani Israel ketika diajak oleh Nabi Musa, ayo kita masuk ke Palestina. Saat itu orang-orang Israel bilang, pergilah kamu dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami tunggu di sini. Akhirnya Nabi Musa dengan orang yang setia tadi, Joshua itu berangkat masuk dan menang dengan izin Allah. Akhirnya yang ini yang nggak mau ikut dihukum 40 tahun, nggak boleh masuk. Yatihu nafilat, mereka kesana kemari di atas muka bumi, banyak yang meninggal dan terus terpencar. Maka ketika diklaim Palestina itu punya Yahudi, Yahudi yang mana nih? Kalau Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa, betul. Artinya bukan Israel, tapi yang Yahudi yang cara agama Nabi Musa. Agama Nabi Musa kan sama dengan. Jadi harus dipisahkan antara Yahudi dan Israel. Israel ini adalah suku, sementara Yahudi ini adalah ideologi agama. Tidak setiap Israel itu Yahudi, tidak setiap Yahudi itu Israel. Dan Israel di zaman dulu tentunya tadi betul tapi sudah masuk ke dalamnya ideologi ateis dan sebagainya yang memiliki seperti yang sekarang ini. Dan di dalam aturan Islam tadi khilafah betul bahwa Islam ini luar biasa, aturannya sangat ketat. Jangankan tidak boleh dibunuh anak, wanita, hanguskan tanaman dan seterusnya. Bahkan tadi orang yang ibadah, bahkan tokoh agama yang tidak memberikan motivasi untuk melawan kaum muslimin, saat itu dibiarkan beribadah. Nggak boleh membunuh ahli-ahli ibadah di kuil-kuil mereka, di gereja mereka. Kalau mereka tidak ikut berperang, mereka fokus dengan ibadahnya, tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu luar biasa Islam ini. Maka ketika menolak khilafah atau menolak hukum secara Islami, karena memang tidak paham. Bukan dia bayangkan itu kalau sudah Islam menguasai langsung selesai gitu. Dalam perang pun, pada waktu itu makanya ini diseleweng. Pada waktu itu kalau kaum muslim itu anti Yahudi, nggak ada orang Yahudi tersisa di Timur Tengah. Pasti bersih. Habis ya. Habis. Fakta bahwa hampir di seluruh negara Arab itu ada orang Yahudi. Yang kemudian setelah Israel lahir, banyak yang kemudian berimigrasi ke Israel. Tapi di sekarang misalnya Maroko, Aljazair, Tunisia, Suriah, Irak, itu orang-orang Yahudi masih ada. Walaupun jumlahnya semakin sedikit karena ini perang dan itu semua. Nah, ini membuktikan bahwa Islam tidak bermasalah dengan Yahudi sebagai agama. Kalau itu jadi masalah, itu orang Yahudi nggak ada ini. Bahkan Yahudi ini diperlakukan luar biasa adilnya oleh khilafah Islam dibandingkan dengan perlakuan Kristen Eropa terhadap orang-orang Yahudi. Itu dikenal itu dalam sejarah itu inkusisi. Jadi raja-raja di Eropa itu melakukan istilah kalau sekarang ini misalnya penelitian khusus. Lu agama apa? Kalau Yahudi dibunuh ini itu. Mereka pindah ini. Jadi penderitaan mereka itu di Eropa selama ribuan tahun itu luar biasa. Sementara satu hal lagi yang merupakan hutang budi orang Yahudi kepada orang Islam itu
berkat munculnya khilafah Islam ini, itu agama Yahudi bahasa Israel itu terpelihara. Nah, pada masa khilafah Umayyah di Andalusia, itu dikenal di Eropa sebagai peradaban tiga agama. Yang sekarang ini ditilik dari sejarah ulang itu mereka sesali gitu. Kenapa umat Islam akhirnya di awal abad 15 itu diusir kan, dibunuh, yang nggak mau masuk Kristen dibunuh. Padahal ketika Andalusia di bawah kekuasaan khilafah Islam itu komunitas tiga agama ini hidup berdampingan dan mereka melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Dari situlah kemudian Eropa bangkit, yang disebut dengan Renaissance, itu kebangkitan Eropa. Itu karena orang-orang Islam, mereka bukan saja mentransfer pemikiran orang Yunani, tapi mereka kembangkan. Dan ada yang mereka temukan sendiri. Dari situlah mereka menerjemahkan karya-karya orang Yunani, kemudian ditambahkan dengan pemikiran orang Islam, dikembangkan. Lalu dari pengetahuan inilah ditransfer ke Eropa. Pada waktu itu ketika Andalusia berdiri itu, tiap hari Jumat itu orang-orang Yahudi tanpa alas kaki itu menunggu di luar masjid. Begitu sholat selesai, para ilmuwan, cendekiawan Islam ini keluar dari masjid, itu tempat mereka bertanya. Mereka bertanya mengenai ilmu pengetahuan ini. Nah, itu kalau orang Arab tidak menemukan angka 0 yang ditransfer dari Andalusia ke Eropa, itu sains nggak akan berkembang. Angka 0 itu penting sekali loh. Pada waktu itu kan kita kenal, sekarang ini kan angka Romawi itu. 1, 2 ini itu. Coba bayangkan kalau nggak ada 0. Itu gimana kita mau bikin kali-kalian ini, itu segala macam. Perkembangannya matematika, kalkulus. Fisika nggak bisa berkembang tanpa matematika. Dan yang menentukan itu angka 0-nya itu. Nah, angka 0 itu dari orang Arab. Oke, kita kembali ke angka 0. Topik berikutnya. Ini kita sudah melenceng ke sana kemari, jadi ini lagi tren-trennya dari 0 kilometer. Jadi intinya bangsa Indonesia ini, khususnya elit politik ini, mesti banyak belajar ya. Apa itu khilafah yang sebenarnya? Setelah kita kupas, ternyata ya baik-baik saja dan tidak ada yang ditakutkan. Mudah-mudahan diskusi ini akan memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, intinya para elit politik terutama. Ya itu yang saya tambah sedikit, yang di masa Umayyah di Andalusia itu hidup seorang filosof itu ilmuwan Yahudi. Dialah yang menyusun grammarnya. Bahasa Israel kan sudah hilang gitu. Nah, dengan menggunakan grammarnya bahasa Arab, karena memang kita harus akui bahasa aslinya orang Yahudi itu kan bahasa Aramaik gitu kan, yang digunakan oleh Nabi Isa kan, bahasa Aramaik gitu. Nah itu kan bagian dari bahasa Semit. Artinya akar katanya itu sama dengan bahasa Arab kan. Nah jadi ketika di zaman Andalusia itu seorang cendekiawan Yahudi itu, dia menyusun bahasa Yahudi menurut gramarnya untuk pertama kalinya. Dari buku itulah bahasa Yahudi itu terpelihara sampai Israel merdeka. Itu bahasa ini terpelihara. Kita ini kan keturunan Arab baru 2-3 generasi yang lalu, kita sudah nggak bisa bahasa Arab. Ya, benar. Nah coba bayangkan kalau misalnya di orang Yahudi di Eropa yang
diaspora di Eropa itu, terus nggak dipelihara oleh satu bahasa, itu nggak mungkin ada bahasa Aramaik tertinggal, bahasa Yahudi masih sekarang ini masih digunakan itu. Iya kan? Kita karena kita mendahulukan bahasa lokal tempat kita hidup, dan itu sehingga kita baru 2-3 generasi kita sudah nggak bisa bahasa nenek moyang kita. Tapi Sedangkan orang Yahudi 2000 tahun mereka di Eropa, mereka masih bisa menjaga. Itu kalau kita lihat generasi saat ini luar biasa, Bib. Saya lihat 10 tahun terakhir ini tahfiz makin banyak, yang ahli-ahli agama makin banyak, yang pandai-pandai berbahasa Arab ini sekarang semakin hari semakin banyak, luar biasa. Jadi insya Allah beberapa tahun ke depan kekhawatiran antum tentang banyaknya orang Arab yang tidak berbahasa Arab mungkin itu tidak terjadi, dan bahkan di luar orang-orang Arab sendiri sekarang banyak yang menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab bahkan bukannya cuma bahasa. Ya karena bahasa Arab ini beda dengan bahasa-bahasa yang lain, karena bahasa Arab ini punya kaitan dengan agama. Ya. Orang Kristen Alkitab diterjemahkan dengan bahasa seluruh dunia, nggak ada masalah. Tapi bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu jiwanya hilang. Kita break sebentar. Habis ini kita sambung lagi, Iya. jangan tinggalkan tempat dulu sambil ngopi, mungkin masih ada waktu 10 atau 5 menit lagi. Iya.